Sahabatku Sarif, masih ingatkah kau dengan cerita tentang mengapa Tuhan menciptakan wanita itu cantik tetapi bodoh? Ya, supaya laki-laki mencintainya. Dan kenapa ia harus bodoh? Supaya dia pun mencintai laki-laki. Bukankah begitu? Cerita ini ada benarnya. Bahkan kebanyakan dari kisah cinta berawal dari sini. Itu makanya beberapa hari yang lalu aku pernah katakan padamu, jika ada wanita yang bisa kamu mengerti seutuhnya, maka sejatinya ia bukanlah seorang wanita. Jika kamu pun tidak bisa memahami ketidakmengertiannya, maka sejatinya kamu bukanlah seorang laki-laki. Kembali kepada cerita di atas, yakni wanita mencintai laki-laki dengan kebodohannya. Betapa banyak wanita yang telah disakiti oleh laki-laki yang dicintainya berkali-kali, namun tetap saja ia tidak bisa meninggalkannya. Betapa banyak wanita yang telah diselingkuhi oleh laki-laki yang dicintainya berkali-kali, namun tetap saja ia bisa menerima kehadirannya. Memang tidak semua wanita seperti itu, tapi yang pasti hal yang sama jarang terjadi pada diri laki-laki. Sekali lagi aku katakan, kebanyakan dari wanita mencintai laki-laki dengan kebodohannya. Sahabatku Sarif, maksudku menyampaikan hal ini padamu adalah supaya kita sebagai laki-laki lebih memaklumi, menghargai, dan menghormati makhluk yang bernama wanita. Perasaannya memang mudah tersinggung, tapi seberapa lama? Dia mudah cemburu, tapi seberapa lama? Dia mudah sekali bersedih, tapi seberapa lama? Tidak semua dari kata-kata dan sikapnya mesti kamu tanggapi dengan serius. Bukankah dari tadi sudah sering aku katakan padamu bahwa wanita itu mencintai laki-laki adalah dengan kebodohannya? Kalau tidak, maka cintamu padanya tak ubah seperti menggenggam bara. Jika dilepaskan dari genggaman, maka cahayanya akan mati. Tapi jika tetap digenggam, maka tanganmu akan terbakar. Tapi ketahuilah wahai sahabatku, dia mencintai laki-laki dengan kebodohannya itu bukan karena keinginannya. Hiduplah yang meminta dia untuk bersikap seperti itu. Takdirlah yang membawanya untuk terjun ke dunia seperti itu. Untuk apa? Supaya dengan segala kesalahannya yang membuatmu marah, sedih, kesal, dan kecewa, kamu berhasrat untuk mengambil dan menanamkan sedikit sifat kemaafan Tuhan ke dalam hatimu. Supaya dengan segala kesalahannya yang membuatmu marah, sedih, kesal, dan kecewa, kamu sedikit bisa ikut merasakan betapa maha penyayangnya Tuhan, sekalipun kepada manusia-manusia yang tidak mencintainya. Dengan cara inilah wahai sahabat, Tuhan membuktikan bahwa kamu bukanlah seorang wanita.
Dengan cara ini jugalah, wahai sahabat, Tuhan mengajarkanmu bagaimana seharusnya menjadi seorang laki-laki. Selama ia masih mau menjadi temanmu, selagi di hatinya masih ada namamu, dan masih setia merawat cintamu dalam jiwanya, maka jangan pernah terniat sekali-kali untuk meninggalkannya. Kesadarannya ketika berbicara denganmu tidak lebih dari 2 menit itu benar karena dia seorang wanita. Kadang dia yang membuat keputusan, malah dia sendiri yang melanggarnya. Itu benar sebab dia seorang wanita. Dia sangat pencemburu, sampai melihat dirimu romantis kepada adik perempuanmu sendiri pun dia juga cemburu. Itu benar karena dia seorang wanita. Dia mudah sekali meneteskan air mata. Itu benar sebab dia seorang wanita. Dia sering merindukanmu tidak pada waktu yang tepat. Itu benar karena dia seorang wanita. Dia sering lupa dengan kebaikan kamu yang begitu besar saat kamu melakukan kesalahan kecil. Itu benar sebab dia seorang wanita. Sekalipun dia yang bersalah, dia tidak akan pernah mau disalahkan. Itu benar karena dia seorang wanita. Sekecil apapun kebaikan yang ia perbuat, dia butuh untuk dipuji. Itu benar karena dia seorang wanita. Dia selalu memintamu tidur di sampingnya lebih akhir dan bangun lebih awal darinya. Itu benar sebab dia seorang wanita. Tapi tidak satu pun perbuatan yang ia lakukan melainkan itu adalah sebuah keajaiban. Jika kamu mau bersabar merawatnya sampai dia menjadi kupu-kupu. Sobat, dia hakikatnya adalah lemah, tetapi kuat. Ia pada hakikatnya adalah kuat, tetapi pada kenyataannya adalah lemah. Semarah apapun kamu padanya, sekecewa apapun kamu padanya, sekesal apapun kamu padanya, jangan sampai tinggalkan dia lebih dari setengah jam. Karena meninggalkannya tanpa dalam keadaan tersenyum, dunia manapun yang akan kamu perangi, kamu tidak akan pernah kembali sebagai seorang pemenang. Sekalipun yang akan kamu hadiahi itu adalah sebuah kerajaan besar. Wanita yang berhati kupu-kupu tidak akan pernah kamu temukan dimanapun, sekalipun di tempat pengajian. Sebab kekufu-kufuan hati seorang wanita adalah hasil dari sebuah kerja keras yang tak berujung dalam proses kesabaran merawatnya.